مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuruddin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat bersimpun duduk di tempat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kelak kita dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita menjalankan ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami mewakili DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini yaitu Bapak Ustadz Ibrahim Al-Qassam Al-Hafiz dengan Ustadz cadangan Bapak Ustadz Rushandi. Maklumat kedua, penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Eko Priyono MM. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 21 Maret tahun 2025 berjumlah sebesar 18.311.000 rupiah. Infak tarawih tanggal 22 Maret tahun 2025 sebesar 1.440.000 rupiah. Pengeluaran tanggal 22 Maret tahun 2025 sebesar 500.000 rupiah. Saldo sampai saat ini berjumlah sebesar 19.251.000 rupiah. Atas amal jariah, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa bersama. Bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilahkan bisa menghubungi Bapak Adam Usmanto dan Bapak Haji Abdul Mukti. Kemudian kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian yang membawa putra-putrinya agar dapat mendampingi putra-putrinya agar tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Allah aidan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzir nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adikku yang saya cintai, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan kewajiban kita saum di bulan Ramadan, dan insya Allah kita juga akan menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, dalam pembukaan tadi kita bacakan surat Al-Baqarah 183 yang saya yakin semuanya Bapak Ibu selain hafal ayatnya juga hafal artinya. Namun mungkin ada sebagian kita yang belum tadabbur tentang ayat yang sering kita baca dalam bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diseru untuk menjalankan ibadah saum Ramadan adalah hanya orang-orang yang beriman. Namun kita tahu bahwa yang berpuasa di masyarakat kita khususnya Indonesia bukan hanya orang yang beriman saja. Orang non-muslim juga banyak yang berpuasa. Malah orang-orang Kejawen, ini yang orang dari Jawa tahu, itu banyak sekali puasa-puasanya. Bang Udin tahu bahwa ada yang puasa mutih, puasa mati geni, dan segala macam. Pokoknya lebih banyak puasa orang Jawa daripada kita orang Muslim. Bapak Ibu sekalian, kenapa begitu banyak faedah atau manfaat dari bulan Ramadan ini? Mari kita coba telaah dari berbagai dimensi. Namun mungkin dimensi yang kita pilih tidak banyak, mungkin hanya tiga saja, yaitu tentang dimensi ibadah, dimensi sosial, dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa banyak sekali orang kita yang sudah beriman dan melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang biasanya kita jarang melakukan ibadah di bulan-bulan lain, namun kenyataannya pada bulan Ramadan ini hampir semua sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Al-Quran yang biasanya 11 bulan berdebu di rak kita, bulan Ramadan, insya Allah kita tiap hari tadarus. Demikian juga sunnah-sunnah lain. Kita laksanakan dengan begitu semangat, karena bulan Ramadan inilah bulan yang penuh berkah dan bulan yang betul-betul membuat suasana masyarakat kita bahagia dunia, bahagia lahir dan batin. Adapun dimensi sosial, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin maaf biasa pelit, namun di bulan Ramadan mendadak jadi dermawan. Yang biasa tidak sedekah menjadi ahli sedekah, menyantuni anak yatim, buka puasa,
dan lain-lain sebagainya yang itu dilaksanakan penuh dalam 1 bulan Ramadan. Manfaat dari buka puasa ini, kita kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga satu sama lain. Namun melalui buka puasa bersama ini, kita bisa saling mengenal antara jemaah satu dan jemaah yang lain. Saya yakin Bapak Ibu sekalian saling kenal muka namun tidak kenal nama. Betul nggak, Bu? Banyak sekali yang kenal muka, tidak kenal nama. Contohnya saya, tetangga saya itu satu kompi marinir, Bu. Satu pun saya nggak kenal namanya. Padahal sudah setengah tahun lebih jadi tetangga saya. Ya mudah-mudahan dengan kita sering ketemu di masjid, sosialisasi di antara masyarakat, kita menjadi tambah lebih baik, tambah lebih rukun, dan selalu kita mengharapkan yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya yang ketiga adalah dimensi ekonomi. Bapak Ibu sekalian, belum lama ini melihat gak di TV banyak mahasiswa yang demo yang mengatakan bahwa Indonesia gelap. Gelapnya karena tidak ada listrik atau padahal listrik gak pernah padam. Apa indikator gelap yang mereka sampaikan? Salah satu adalah defisit APBN tahun 2025 ini adalah sebesar 31,27 triliun. Angka yang cukup fantastis. Indeks harga saham gabungan turun 6%. Dan ini belum pernah terjadi, ISG kita turun 6%. Ini karena banyaknya fund outflow yang keluar daripada inflow yang masuk ke Indonesia. Mungkin gara-gara begitu banyaknya korupsi di Indonesia, banyak investor-investor kita yang takut dananya tidak kembali lagi. Yang selanjutnya yaitu korupsi yang gila-gilaan. Bapak Ibu sekalian, setiap hari di TV ada, sudah kita maklumi bersama. Yang selanjutnya adalah mungkin bagi ibu-ibu ini adalah pukulan yang paling berat. Harga emas antam saat ini 1 gramnya 1.750.000. Jadi mohon maaf ibu-ibu, untuk lebaran tahun ini jangan minta bapaknya dibeliin emas. Karena harganya memang tidak seperti biasanya, yang biasa 1 jutaan, ini hampir 2 kali lipatnya. Itu semua mudah-mudahan kita serahkan pada Bapak Prabowo untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, dimensi ekonomi ini memang banyak dinikmati oleh banyak UKM kita. Antara lain kalau kita lewat jalan sebelah sana, tiap sore macet total karena banyaknya pedagang-pedagang tajil yang menutupi jalan. Namun sebagian besar adalah yang paling untung adalah toke-toke kita. Seperti kita lihat di sini bahwa yang tawaf di mall dan pulang mudik lebih banyak daripada yang salawat tarawih pada malam ini. Saf-saf kita makin lama makin maju. Terus selanjutnya apa yang mesti harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian?
Sesuai dengan anjuran Pak Presiden bahwa kita harus efisiensi. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa semua anggaran departemen semua dipotong oleh Bapak Presiden agar semua departemen melakukan efisiensi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernahkah Bapak dan Ibu menghitung apabila kita puasa sesuai dengan Rasulullah? Mari kita coba belajar matematika lagi. Apabila kita tidak puasa, makan kita 3 kali sehari. Dan kalau kita puasa hanya 2 kali, yaitu buka puasa dan sahur. Bila makan pagi besarnya 25.000 per orang, makan siang 50.000 per orang, makan malam 50.000 per orang. Karena kita tidak makan siang, maka kita bisa saving uang sebesar 50.000 per keluarga yang rata-rata 4 orang. Satu hari kita bisa saving sebesar 200.000. Kita puasa 30 hari kali 200 besarnya adalah 6 juta rupiah. Bila jemaah masjid kita jumlahnya ada 200 kakak kali 6 juta, jumlahnya sangat fantastis, yaitu 1,2 M yang bisa kita hemat. Jumlah ini baru untuk makan siang. Apabila kita gabungkan dengan makan buka kita, karena buka kita ada di masjid, semua sudah disiapin, maka 1 bulan akan terkumpul lagi kurang lebih 1,2 M. Jadi 1 bulan kita bisa saving sebesar 2,4 M. Jumlah yang sangat fantastis. Dan saya dengar ketua masjid akan merenovasi masjid. Kalau jumlah ini kita pakai, saya kira ini sangat membantu terlaksana pembangunan masjid yang cukup indah dan sangat berguna bagi kita jamaah masjid di lingkungan Rawabadak Utara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini bisa kita laksanakan apabila kita selalu istiqomah, ikhlas, amanah, dan istiqomah. Tinggal niat kita, apa mau kita bisa laksanakan apa enggak, semua terserah kita. Dan mari kita ajak semua kita untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita kelak nanti bisa dikumpulkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puasa tinggal beberapa hari lagi. Mohon kita berdoa kepada Allah agar kita bisa dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.